cari pacar juga online loh, Kak. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi aku di Sabita Sari. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama temen aku, Kak Diah Musfitawati. Nah, dia ini berkuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Halo Kak Diah. Halo. Kok lemes banget sih Kak? Yang semangat dong. Walaupun keadaannya pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune ya di podcast kali ini. Jika mendengar kata teknologi informasi dan komunikasi, pasti sudah tidak asing lagi kan ya? Apalagi di era saat ini, perkembangan sudah sangat besar. Dampak yang ditimbulkan pun juga ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, dimulai dari ceritaku nih Kak. Aku pengalamannya tuh dari tahun 2005 itu udah memegang telepon rumah yang dulunya cuma bisa telepon gitu aja kan Ya. Nah terus setelah itu 2006 udah mulai nih ada telepon genggam yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan juga SMS. Iya. Itu nomornya dulu kalau nggak salah baru simpati aja kan ya. Iya. Aduh, bener. Terus pada tahun 2009 itu udah mulai belajar yang namanya komputer, tapi komputernya itu dulu yang tabung itu, yang PC-nya besar, ya, terus juga ada CPU-nya itu ya. Pada tahun 2010 itu udah mulai berkembang ada handphone BlackBerry, ya, dan waktu itu udah ada bermain BBM-an ya. Ya udah. Terus pada tahun 2012 itu udah marak banget HP yang touchscreen. Nah, salah satu pengalaman saya itu dulu pakai HP Samsung Champ yang kecil gitu kan. Nah, itu tapi waktu sekolah SMP itu nggak dibolehin bawa HP, sedangkan dulu kan zamannya Facebook, Instagram tuh juga udah mulai. Nah, itu kalau ada rahasia itu bingung kita ngumpetin ya Kak. Kakak juga kayak gitu apa enggak? Sempet sih, cuma dulu belum sampai megang Samsung yang kecil itu. Oh, gitu. Di merek lain tuh kan ada juga yang kecil. Yang Nokia yang cuma bisa SMS sama telepon. Itu ada, tapi udah SIM 2 dulu. SIM 2 ada memori kartu juga. Terus masuk lagi nih di tahun 2018. Nah, itu udah banyak banget nih perkembangannya. Selain handphone yang canggih, sekarang juga udah ada yang namanya pesan makanan online. Kak dia udah nyobain belum? Udah sering sih kalau itu GoFood. Nah, cari makanan online sekarang, cari pacar juga online loh Kak. Siapa yang mau? Ada Kak aplikasinya namanya Tinder. Nah, terus setelah itu berkembang di tahun 2020 itu udah teknologi udah mulai berkembang banget. Mungkin bisa jadi makan online juga kali ya Kak. Mana bisa. Apalagi ditambah dengan pandemi seperti ini kan ya, pembelajaran juga online, terus semuanya juga online. Kalau Kak Dia sendiri gimana nih pengalamannya tentang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Kalau aku tuh pengalamannya dimulainya pakai HP yang ukuran kecil dulu, itu mereknya Nokia. Itu tuh yang pertama itu masih satu SIM aja, belum ada yang memory card gitu. Terus tiba-tiba ada juga muncul HP yang dulu tuh ada plus TV-nya. Tahu kan? Ada kan yang ada antenanya itu iya ya? kan? Itu kan ada yang pakai antena juga, itu aku pernah pakai. Terus ada juga, dan itu waktu SMP terus ada juga itu HP yang bisa nyala, itu ada lampunya gitu muter di sisi samping HP-nya. Oh, unik ya Kak? Iya, lucu Saya jadinya. nggak tahu kalau itu. Itu kalau dulu itu HP tergolong murah sih, 200.000 aja udah dapat yang plus TV. Ada yang ada juga yang tadinya yang sampingnya itu ada lampu-lampunya, itu juga cuma 200.000. Terus sekarang mulai SMA aku gunain Android lah ya, atau smartphone itu mulai dari SMA sampai sekarang sih. Kalau yang teknologi lain itu aku makainya laptop. Laptop mulainya dari kapan nih Kak? Mulai pakai?
Kalau laptop itu yang awal itu cuma belajar aja itu SD. SD itu ada laptop tapi itu untuk ukuran laptop itu masih nggak normal gitu, Tebel besar gitu banget ya, Kak? nggak. Kalau buat ngelemparin maling bisa pingsan gitu malingnya. Ya itu yang masih gede banget itu ukurannya, terus abis itu udah mulai tipis gitu kan ukuran sekarang. Jadi dia mulai SD itu nyoba buat mulai belajar dari laptop. Nah, walaupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang udah pesat, itu tentunya banyak sekali kan dampak negatif dan dampak positifnya. Iya. Nah, kalau dampak positifnya nih kan pasti kita mau cari-cari apa tuh mudah kan ya Kak? Tinggal buka Google, ketik keyword, udah langsung muncul. Nah, selain itu kita nonton film tuh juga bisa, tinggal buka YouTube, selesai bisa nonton gitu. Nah, tapi dari dampak positif itu tadi pasti ada nih dampak negatifnya. Nah, menurut Kak Dia dampak negatifnya apa nih? Sebenarnya kalau misal di usia sekarang sih mungkin bisa memfilter ya apa yang harus aku cari di internet. Terus juga sekarang kan marak juga penipuan, tiba-tiba ngirim pesan gitu kan lewat internet, padahal itu sebenarnya penipuan. Terus juga takutnya kalau misal internet itu open access buat semua orang, itu anak kecil yang di bawah umur itu yang searchingnya yang tidak Iya, betul. gitu. Nah, kalau ditinjau dari dunia pariwisata, itu perkembangan teknologi informasi udah membuat pariwisata semakin maju nih Kak. Contohnya kan ada smart city. Nah, itu kita datang di suatu kota tertentu, di situ kotanya tuh udah bisa ngasih tahu nih dari aplikasi itu tadi kan. Nah, kita udah dikasih tahu mana sih wisata yang paling dekat dan mana sih kuliner yang paling enak di sini gitu. Nah, kalau dari perairan itu ada nggak Kak yang dampaknya yang kelihatan gitu? Itu untuk dari segi perkuliahan atau misal atau apa? Semua terserah Kak Dia. Ya. Kalau misal di dunia perkuliahanku itu untuk apa ya, untuk dampak positifnya itu ada software yang bisa digunakan untuk penunjang kuliah. Kalau misal aku mau nyari data untuk dianalisis, untuk misalnya untuk praktikum ya, itu juga lebih gampang, banyak aplikasi. Jadi nggak selalu monoton menggunakan aplikasi Microsoft. Oh gitu. Kalau misalkan observasi online itu gimana Kak? Bisa nggak? Ada nggak Kak? Sebenarnya bisa, kalian tuh bisa kalau misal mau kayak mau mengolah data-data sekunder itu, cari aja datanya itu di aplikasi atau software yang misal bisa menunjang perkuliahan kalian gitu. Tinggal download aja datanya, pasti ada di situ. Nah, karena perkembangan zaman yang seperti ini, mau nggak mau kita harus mengikuti kan ya Kak? Iya. Kita harus mengikuti dan kita harus beradaptasi dengan semua yang ada. Apalagi saat ini semua udah serba online, pesan makan juga online, mau kemana-mana juga bisa pakai online, terus pesen tiket kereta api pun juga bisa online sekarang. Cari pacar tadi ya bisa online. Nah, kalau nggak ngikutin, kita pasti kan bakal ketinggalan nih ya. Iya betul. Nah, jika dilihat dari dampak positif dan negatif tadi, kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi tadi. Dan tentunya pesan buat ibu-ibu di luar sana selalu mengawasi anak-anaknya saat menggunakan teknologi. Apalagi sekarang banyak sekali anak kecil yang bermain gadget ya Kak, yang tentunya umur mereka masih sangat dini untuk bermain gadget, dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap mental maupun kesehatan dia ya, terutama pada mata. Iya. Nah, jika dilihat dari dampak positif dan negatif tadi, apa nih pesan Kak Dia buat penonton? Jadi untuk teman-teman yang nonton atau misal dari ada atau bapak ibu yang sedang nonton, mohon untuk diawasi anak-anaknya untuk cara mengakses internet seperti apa yang perlu dihindari seperti itu. Jangan muanya itu diserahkan kepada anak-anak kalian gitu. Takutnya anak-anak itu yang di bawah umur mencari informasi yang tidak tepat pada umurnya, itu sih. Nah, sekian podcast pada hari ini. Saya Dewi Sagita dan teman saya Dia Puspita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.